mayoritas 80% itu beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Saputra. Saya seorang mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan di pekan ke-12 yang bertema tentang sejarah peradaban Islam di negeri Chad yang berada di benua Afrika Tengah. Ada ratusan etnis di negara yang terletak di jantung benua Afrika tersebut. Yang tersebar adalah Baya, Banda, Manjia, Sara, Born, Baka, dan Yokoma. Konon Islam masuk ke Republik Afrika Tengah bersamaan dengan masuknya Islam ke negeri Chad pada abad ke-11. Namun, belum dipastikan keterangan siapa yang menyebarkan Islam ke negeri tersebut. Islam adalah agama minoritas di negara yang berbatasan dengan Kongo, Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Zaire ini. Dalam laporannya yang berjudul Central Africa pada tahun 2014, Organization of Islamic Cooperation (OIC) berjudul Central Africa Massacres and Displacement mengungkapkan sebagian besar Muslim berada di perbatasan Chad dan Sudan berkisar hanya 15%. Sedangkan 85%-nya menganut agama Kristen dan menganut kepercayaan. Selama kurun waktu dekade terakhir ada banyak sekali konflik-konflik perpecahan. Bahkan pada saat itu agama Islam di negeri Chad terutama itu ada pelarangan untuk menggunakan burqa, menggunakan kerudung yang besar ataupun menggunakan busana muslim, sampai pelarangan untuk beribadah sholat, mulai dari ibadah sholat 5 waktu, ibadah berjamaah, bahkan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Jika ada orang yang menggunakan busana muslim, maka akan langsung diangkap dan akan dijadikan terdakwa dan akan langsung dihukum dengan penuntutan yang sangat singkat. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat, entah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Jika memang melihat ada sekelompok umat Islam yang melaksanakan kegiatan ibadah sholat, maka akan langsung ditangkap oleh pasukan keamanan yang diperintahkan oleh pemerintah negeri Chad tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, setelah Sekretaris Jenderal PBB melaporkan pada Maret 2014 demografi etnis dan agama di negara itu lebih berubah secara radikal pasca konflik. Sejumlah desa tinggal menyisakan segelintir penduduk muslim, masjid telah rusak parah bahkan hancur. Kumandang azan tidak lagi terdengar. Sedangkan potret suram realitas muslim di negara yang merdeka pada 1960 ini jauh lebih kompleks dari yang tampak. Tidak mudah memang bagi umat Islam untuk bertahan hidup di negara bekas koloni Perancis tersebut. Kurangnya keamanan menjadi tantangan besar komunitas muslim di sana. Islam masuk Afrika sama dengan sejarah agama Islam itu sendiri. Orang Afrika yang masuk Islam pertama adalah Bilal bin Rabah, seorang Habasyi Ethiopia yang menjadi izin muadzin dan sekaligus sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana Islam masuk ke Afrika, ya. Salah satunya yang pertama adalah ekspansi atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitin ke Afrika Barat tahun 1052 sampai 1076. Kemudian yang kedua adalah cara migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili, Afrika Timur yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania. Dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Nah, melalui perdagangan lintas Sahara ini, perdagangan tersebut terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Lalu yang keempat adalah dengan cara berdakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, oleh para pendai
guru dan imam pengembara, membuat buku-buku karya ilmiah dan brosur yang menerangkan agama Islam, kemudian dicetak dan disebarluaskan ke seluruh penduduk di negara Chad dan yang ada di benua Afrika terutama. Kemudian cara yang kelima adalah dengan gerakan pembersihan moral. Nah, gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Usman dan Fodio di Nigeria. Menurut data tahun 2001, jumlah penduduk Afrika kurang lebih 750 juta dan 50%-nya beragama Islam. Negara-negara yang terdapat di benua Afrika meliputi antara lain Mesir, kemudian Libya, Chad, Somalia, Kenya, Tanzania, Zaire, Angola, Zambia, Uni Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah negara Chad yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa ini, ya, yang sekarang mayoritas 80% itu beragama Islam dan 10% beragama Kristen dan selebihnya menganut animisme, bahasa yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Perancis. Pada tahun 1965 didirikanlah oleh negara Chad, yaitu The Chad Liberation, yang bertujuan untuk mempertahankan Islam. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan, syukran kafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.